Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Baik, di hadapan kita kali ini sudah ada brand dari Xdobo lagi. Tidak bosan-bosan saya mereview brand-brand ini ya, karena memang kualitasnya saya rasa patut diacungi jempol ya. Dan di hadapan kita kali ini yang seri X8 ketiga ya. Kalau kita lihat di bagian depan sini, ini adalah desain ininya. Dibanding yang seri pertama dan yang kedua, ini sih lebih cakep gitu kan. 60 watt, harganya juga masih kurang lebih 600 ribuan aja, masih tergolong ramah di kantong ya. Sudah IPX7 dan Bluetooth-nya 5.3. Di bagian belakang kita bisa lihat ya, kalau spesifikasi lengkapnya ini 60 watt untuk wattnya sendiri. Bla 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 bla, mana kapasitas baterainya ya? Mungkin di buku panduan. Beratnya tidak sampai sekilo, sekitar 800-an aja. Dan masih lumayan sleek ya. Nah, ini di bagian sisi atasnya juga sudah ada spesifikasi beberapa. Lengkap juga ya, bisa TWS sudah pasti. Zaman X8 yang seri sebelumnya juga kayaknya sudah bisa TWS ya. Ada equalizernya juga, UD STF Cut, RGB light. Nah, ini yang membedakan. Kalau seri pertama kedua tidak ada, ini ada. Bisa jadi power bank juga. Oke deh, mantap kayaknya. Sisi satunya hanya ada tulisan ya, jargonnya Deep Bass Soul Leader. Oke, kita cek kelengkapannya dulu. Tentu kita dapat kabel USB ya, bukan USB. Kabel Type-C untuk pengecasan yang kualitasnya lumayan bagus. Tidak pelit juga ya, dapat kabel AUX ya, walaupun ini ya terlihat ya tipis. Tapi ya masih untung lah masih dikasih. Nah, seperti ini buku manualnya sangat lebar seperti koran ya. Kita akan lihat di sini berapa kapasitas baterainya, mana ini ya. Sayangnya di buku panduannya juga di sini tidak disebutkan berapa kapasitas baterainya. Yang jelas untuk charging time-nya itu bisa memakan sampai 4 jam. Playing time-nya bisa 12 jam ya, tentu dengan volume dan genre musik juga ya. Dan inilah dia desain dari Xdobo X8 versi yang ketiga. Nah, nice ya, cakep. Ininya sudah lebih niat. Sudah ada tulisannya, dan ini bukan tempelan stiker biasa, ini timbul. Warna abu-abunya juga cakep ya. Ini biasa bahannya seperti pendahulunya, ini masih pabrik fabrik ya. Dan ini bagian sisinya ini adalah RGB light-nya. Di sisi samping di sini ada cangkolannya ya. Desainnya sih minimalis, kiri kanan ada. Jadi sebenarnya sih sudah cukup ringan ya, tidak ada atau tidak perlu kita pasangkan tali juga, ini masih enak gitu. Masih sleek aja gitu di genggaman ya. Cuman sayangnya juga disediakan pengait, cuman tidak disediakan talinya. Oke deh, no problem. Di sisi bagian atas di sini kita bisa lihat ini adalah tombol-tombol konfigurasinya, ada tombol power, equalizer ya, ada light-nya, minus, plus, play dan pause, dan juga ini untuk mungkin untuk ini ya, TWS ya. Di atasnya di sini ada terlihat ada indikator LED. Ini biasanya untuk power atau TWS dan juga equalizernya. Di sisi bagian belakang di sini terlihat lebih polos ya. Di sini disediakan port untuk, kita lihat ya. Nah, cukup lengkap. Type-C untuk pengecasan, ada TF card, AUX dan juga USB. Ini USB-nya bisa jadi power bank ini. Oke. Di bagian bawah ini tidak lupa juga ya, ada manufacturing ya. Ini menandakan lebih terlihat aja kalau ini speaker bermerek gitu ya. Dan ada tonjol-tonjolan di bagian kiri, kanan, atas, bawah. Lebih tajam, ini beda dengan tonjolan seri sebelumnya. Nah, terlihat ya. Baik, secara build quality ini sih nggak usah dikomplain ya. Bagus, rapih. Bobotnya pas, tidak begitu ringan, tidak begitu berat, pas aja di genggaman gitu. Layaknya speaker-speaker mahal gitu kan. Oke, kita akan coba langsung nyalakan saja. Oke, seperti ini ya. Dia langsung menyala. Kita akan coba cek lightingnya. Ini yang mode 2. Ini mode ketiga, keempat. Wow, ini bagus nih. Sedikit demi sedikit. Kelima, nah ini juga tidak kalah bagus. Ini biasanya sih seperti ini mengikuti irama musik. Keenam, oke, jadi ada 6 mode lighting. Yang saya rasa sih harusnya ada yang mengikuti musik ya. Saya rasa sih ini mengikuti musik nih. Oke, dan ini equalizernya.
Di sini tidak ada suara mode apa ya. Yang jelas sih yang saya baca di buku panduan, mode full frekuensi, vokal dan juga bass. Mungkin yang pertama ini full frekuensi, yang kedua vokal, ketiga bass ya. Nanti kita akan coba satu persatu. Oke, baik, kita akan koneksikan ke HP saya dulu. Bunyi notifikasi terhubungnya seperti JBL ya. Mudah-mudahan suaranya juga ya, walaupun tidak sebagus JBL, paling tidak mendekati. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit sampel audionya, dan bisa dikatakan ini luar biasa. Bassnya itu emang karakter si Dobo banget ya. Bassnya itu kerasa banget gitu ya di ukuran speaker. Cukup portable ya. Dan kalau kita lihat dari equalizer yang sudah kita otak-atik ya, saya rasa sih ini bukan cuma ngikutin equalizer aja, tapi juga meningkatkan volume ya, terutama yang mode yang pertama. Yang pertama saya rasa sih terlalu loud ya. Dan saya lebih suka yang mode kedua, lebih balance aja gitu kan. Sementara yang ketiga, mode bass, memang bassnya berasa, cuman instrumen lainnya mengecil gitu kan. Jadi saya seneng yang mode 2 gitu kan. Oke, jadi mungkin teman-teman penasaran ya kalau dibandingkan dengan Eagle Thera 3 Plus. Ntar saya ambil dulu. Ini dia Eagle Thera 3 Plus ya. Kalau ukurannya seperti ini ya, sedikit lebih besar Thera 3 Plus. Nah, lebih gemuk Thera 3 Plus ya. Oke. Dan harganya sih kurang lebih sama. Ini 600 ribuan, ini juga sama 600 ribuan. Pasti kalian penasaran gimana suaranya. Oke, saya akan coba sandingkan langsung. Ini saya di mode 2. Dan ini juga saya akan mode ini ya. Mode balance ya. Pure sound. Balanced sound. Nah, ini balance sound ya. Ini juga mode kedua, bukan mode bass. Oke. Kita akan menyaksikan siapa juaranya, oke. Itu ya untuk sedikit perbandingan di antara kedua speaker ini. Dan bagaimana menurut teman-teman ya? Kalau saya disuruh memilih ya,
Saya sendiri agak bingung, ini keduanya sama-sama hampir mendekati, apa ya, mirip suaranya ya. Sama-sama bagus, sama-sama murah, dan Eagle ini memang sejauh ini selalu menjadi patokan ya untuk speaker dengan kualitas yang cukup bagus di harga yang terjangkau ya. Karena memang Eagle kalau untuk brand lokal itu saya rasa sih belum ada tandingan gitu kan ya. Dibanding dengan merek-merek Cina yang harganya murah pun, Eagle ini masih lebih unggul dibanding dengan brand lain ya. Sementara kalau yang Sidobo memang brand Cina gitu. Cuman sejauh ini brand Cina terbaik saat ini menurut saya pribadi ya. Karena harganya juga sama-sama rendahnya ya. Dibilang hampir sama, mirip sama gitu kan. Jadi ya sesuai dengan selera aja ya. Kalau saya sih rasa memang mirip ya antara bass, treble, dan juga vokal ya. Mungkin agak sedikit karakter vokal aja. Jadi itu balik lagi ke selera kalian lebih condong kemana ya. Tapi secara desain sih kalau saya boleh memilih saya senang lebih desainnya ke X-Dobo ya. Karena posisi RGB-nya juga lebih enak gitu dipandang. Terus juga lebih sleek. Di genggaman lebih enak karena tidak terlalu gemuk. Memang dimensi lebih gede yang Eagle sih ya. Cuman untuk garansi ya balik lagi aja teman-teman lebih milih mana gitu. Kalau yang ini kan sudah jelas garansi Indonesia, dan kalau Sidobo juga memberikan garansi ya tidak ada salahnya juga kalian memilih ini gitu kan. Yang pasti keduanya ini recommended semua. Saya sendiri bingung mau milih mana gitu kan. Kalau masalah suara gitu, kalau desain ya memang ini. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.